Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News. Anggota Dewan Pengawas atau Dewas KPK, Syamsuddin Haris menegaskan sidang vonis terkait dugaan pelanggaran etik oleh Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak tetap sesuai agenda pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Syamsuddin juga mengatakan sidang tersebut akan berlangsung secara terbuka. Meski tidak merinci lebih detail soal mekanisme sidang vonis siang ini, namun Syamsuddin Haris menyatakan bahwa sidang vonis seharusnya digelar secara terbuka. Haris menegaskan pihak yang berwenang dalam mengadili perkara ini adalah Majelis Etik. Maka dari itu dirinya tidak mengetahui secara pasti apakah seluruh anggota dari Dewas akan hadir atau tidak. Sidang etik digelar atas adanya percakapan Johannes Tanak dengan pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Idris Sihite. Namun Johannes menganggap percakapan itu tidak melanggar kode etik. Kalau sidang pembacaan putusan itu kan memang biasanya terbuka. Itu aja ya. Dan terkonfirmasi Pak Tanak juga akan hadir hari ini? Belum tahu. Oke. Tapi sejauh ini udah ada konfirmasinya? Bagaimana Pak? Sejauh ini disepakati sidangnya jam 12.30. Itu aja. Kalau nggak datang lagi berarti ditunda lagi atau gimana Pak? Ya kita lihatlah nanti. Oke ya. Seluruh jajaran Dewas hadir Pak? Oh enggak, majelisnya aja, majelis. Oh, oke. Siap. Makasih Pak Haris. Untuk informasi selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Rona Marina langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat siang Rona. Rona, apakah sidang vonis dugaan pelanggaran kode etik Johannes Tanak sudah mulai siang ini? Ya, baik Valen, terkait dengan sidang pelanggaran kode etik oleh Wakil Ketua KPK Johannes Tanak ini sebetulnya harusnya dimulai 30 menit lagi, yang mana akan dimulai pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Dan persidangan terhadap Johannes Tanak ini sebetulnya seharusnya dilakukan pada minggu lalu 14 September 2023, namun harus ditunda ke minggu ini 21 September 2023 karena Johannes minggu lalu tidak dapat menghadiri terkait persidangan karena sedang berkabung begitu. Namun hingga jam ini kami belum mendapatkan informasi terkait penundaan sidang lagi untuk vonis Johannes Tanak pada hari ini. Dan seperti yang kita ketahui bersama, Valen, sebelumnya memang Johannes Tanak ini dikabarkan melakukan komunikasi dengan PLT Dirjen Minerba Kementerian ESDM Muhammad Idris pada tanggal 27 Maret 2023 lalu. Padahal saat itu Johannes Tanak sudah menjabat sebagai Wakil Ketua KPK, sedangkan Muhammad Idris ini tengah diperiksa sebagai saksi dalam dugaan kasus pengadaan tukin atau tunjangan kinerja di Kementerian ESDM. Dan pada hari yang sama ini KPK juga sebetulnya tengah menggeledah Kementerian ESDM termasuk ruangan Muhammad Idris. Dan memang sempat beredar juga di media sosial pernyataan yang mana itu diduga adalah komunikasi antara Johannes Tanak dan juga komunikasi bersama dengan Muhammad Idris dengan penggalan kalimat yakni bisalah cari duit. Namun di hari yang sama atau berdekatan dari hal itu, Johannes Tanak enggan untuk diperiksa HP-nya oleh Dewan Pengawas KPK. Bahkan Dewan Pengawas KPK juga sebelumnya sempat mencurigai bahwa pesan tersebut sudah dihapus dari HP Johannes Tanak. Valen. Rona, apakah Johannes Tanak terkonfirmasi akan hadir siang ini? Ya, Valen, terkait dengan konfirmasi kehadiran Johannes Tanak, tadi pagi kami mendapatkan keterangan langsung dari anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris yang menegaskan belum adanya penundaan terhadap sidang vonis Johannes Tanak. Maka dari itu Johannes Tanak memang terkonfirmasi hadir untuk persidangan pada hari ini. Namun kami awak media yang sudah menanti sejak tadi pagi, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, namun kami belum melihat adanya tanda-tanda kedatangan dari Johannes Tanak ke gedung KPK di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Syamsuddin Haris juga menegaskan bahwa persidangan pada hari ini vonisnya seharusnya diselenggarakan secara terbuka karena memang proses persidangan sebelumnya yakni mulai dari persidangan pemanggilan saksi, kemudian proses persidangan menghadirkan saksi meringankan, kemudian proses persidangan pembelaan terhadap Johannes Tanak ini dilangsungkan seluruhnya secara tertutup. Maka dari itu Dewan Pengawas KPK diminta untuk lebih transparan kepada publik. Namun Haris ini tidak merinci siapa saja nanti Dewan Pengawas KPK yang akan hadir, kemudian mekanisme seperti apa yang akan digunakan dalam sidang vonis Johannes Tanak ini juga Dewan Pengawas KPK tidak membeberkannya kepada kami.
Kemudian memang akar permasalahan dari apa yang disebabkan oleh Johannes Tanak ini akan diungkapkan kepada publik oleh Dewan Pengawas KPK setelah selesai melaksanakan sidang putusan atau sidang vonis pada siang hari ini. Nantinya Dewas ini akan merinci hal-hal apa saja yang dirasa dilanggar oleh Johannes Tanak dan akan secara terbuka memberitahukan hasil persidangan atau hasil dari proses persidangan sebelumnya yang sudah dilaksanakan secara tertutup. Dan terkait dengan vonisnya, Valen, kami juga masih menanti apakah nantinya Johannes Tanak ini akan diberikan vonis berupa sanksi yang ringan, sedang ataupun berat, seperti misalnya sanksi berupa teguran tertulis, kemudian sanksi berupa pemecatan atau sanksi berupa pemotongan gaji. Kami awak media juga masih menantikan hal ini bersama-sama. Karena sebetulnya memang Johannes Tanak ini sudah diduga melanggar pasal 4 ayat 1 atau pasal 4 ayat 2 Peraturan Dewan Pengawas KPK nomor 3 tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku KPK. Sementara demikian, Valen, yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio. Terima kasih Rona Marina untuk informasi Anda langsung dari KPK Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.